Ya, mencintaimu seumur hidupku. Ya, ini adalah suatu statement atau tema yang sangat baik, ya, sangat baik dan ini sangat Kristiani, sangat Kristiani. Karena itu saya bersyukur juga diberikan kepercayaan oleh bagian pembinaan untuk menyampaikan tema ini. Walaupun saya merasa belum layak, ya, belum layak untuk sharing karena rasanya saya masih sangat muda, ya. Kalau mungkin Pak Heri lebih cocok nih. Kata Pak Heri lebih muda lagi. Iya, kita main lomba muda-mudaan ini ya. Nah, oke, yang lebih senior lebih 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 cocok ya, lebih layak membawakan ini ya. Tapi setidaknya dari secara teori ya nanti ada, tapi secara diskusi nanti, nah biarlah yang banyak pengalaman yang boleh uh, menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan ya. Ya, tema ini mengingatkan saya waktu saya SMA dulu ya, kelas 3 SMA. Ini adalah penyanyi yang terkenal sekali. Sampai sekarang udah jarang nyanyi sih ya, Krisdayanti. Ya, kata-katanya persis sama sama temanya. Mencintaimu seumur hidupku. Waduh, tadi saya sampai coba cari lagi versi aslinya lagunya. Wah, bagus sekali ya, bagus sekali dan dari klipnya, klip aslinya itu menunjukkan memang hal yang akan disampaikan. Ya, ini menjadi prinsip kebenaran universal ya. Yang di lagu umum pun dinyatakan ya, bagaimana nanti akan dibahas berikutnya. Nanti kalau sempat teman-teman ya, kalau mungkin yang Gen Z mungkin belum pernah dengar lagunya atau sudah dengar tapi versi remake-nya ya, atau yang versi covernya yang dinyanyikan oleh artis lain, tapi mesti nonton aslinya karena klipnya bagus sekali menjelaskan pemaparan apa yang akan saya sampaikan juga ya secara umum. Nah, satu ayat saja saya mau bacakan atau kita baca bersama-sama Yeremia 31 ayat 3 bagian B. Kita baca satu 2 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya baca sekali lagi. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tentu ini adalah konteks ketika Tuhan mengucapkannya melalui perantara Nabi Yeremia yang ditujukan kepada umat Israel. Betapapun umat Israel ketika taat akan ditolong, dipimpin, diberkati oleh Tuhan, dan ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, berubah setia, bahkan mencari pertolongan lain selain daripada Allah atau mencari pertolongan ilah-ilah lain, maka mereka mendapatkan penghukuman. Namun betapapun Tuhan marah bahkan murka terhadap umatnya, tetapi Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri bahwa ia adalah Allah yang adalah kasih. Dia Allah Maha Kasih. Karena itu dikatakan statementnya ini udah jelas sekali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, kadang-kadang cowok ngasih ke cewek ini waktu PDKT. Nah, itu udah salah konteks, bohong banget. Ya, kenapa kita tidak mungkin mengasihi wanita atau pria yang dikasihi dengan kasih yang kekal? Ya karena kita nggak kekal, ya. Apalagi mengasihi di dunia ini. Ya, kalau di sorga nanti kan nggak ada kawin-mawin. Ya, lebih tepat tema kita mengasihimu seumur hidupku. Ya, mencintaimu seumur hidupku. Selama kita hidup, nah kita bisa mencintai pasangan kita. Yang bisa ngomong mengasihi dengan kasih yang kekal hanya Tuhan. Ya, kalau manusia yang ngomong pasti gombal. Ya, dan Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada umatnya, kepada setiap kita, baik yang jomblo maupun yang sudah menikah atau yang sedang pacaran. Ya. Nah, secara umum, ini gambaran secara umum ya. Wah, ada yang lupa di ini. Bawahnya malah udah kelihatan duluan. Tahapan percintaan. Ya, secara umum, yang pertama tentu tahapan kekaguman. Ya, kekaguman. Inilah
yang dibilang love at first sight ya. Ada waktu saya SMP dulu saya suka banget lagu kebetulan saya fansnya Glenn Fredly ya karena hampir sama nama kami cuman nasib sama suara aja yang beda. Suara dia merdu bener kalau saya penyanyi kamar mandi ya. Ya, ada lagunya dulu bagus sekali. Terpesona ku pada pandangan pertama. Pak Heri langsung ngangguk tuh, tahu lagunya berarti. Ya dulu masih eh Glenn Fredly ya. Jauh lebih merdu daripada Glenn Marpaung nih ya. Ya itu tahap terpesona. Ya, ketika orang jatuh cinta, waduh, ya kalau lagu yang lebih tua lagi, ya angkatan Pak Heri lagi kuliah kali lagunya beda lagi ya. Eh, Jatuh cinta berjuta rasanya. Wah itu Titiek Puspa kalau nggak salah nyanyi. Itu mama saya masih gaul dulu itu. Ya, berjuta rasanya. Kenapa berjuta? Kenapa nggak 100.000, 10.000? Karena itu seperti apa ya? Seperti soda yang di botol soda, minuman soda dikocok lalu dibuka, puas gitu ya. Jadi itu sedang berjuta-juta, sedang berbunga-bunga, berflower-flower, ya. Banyak bubble-nya itu. Jadi belum yang sebenarnya, ya. Tapi itu bisa dialami nggak? Bisa, saya pun ngalamin, ya. Nah, ini kita spill sedikit-sedikit cerita ya. Dulu pun saya waktu dengan istri saya sekarang ya dulu kan awalnya mulanya biasa saja. Wah ini lagu tahun 80 juga ya. Tua banget saya berarti ini. Mulanya biasa, tapi lama-lama muncul kekaguman. Nah kalau kekaguman itu ngelihatnya aja udah seneng. Ngelihat orang lewat, orangnya lewat kita udah bahagia. Ya, nggak usah pikir jauh-jauh dulu. Melihatnya aja udah bahagia kita. Ya lalu disapa, wah seneng banget. Ya, disapa. Padahal, oh istri saya juga cerita dulu waktu dia ternyata diam-diam kami saling mengagumi. Ya, kalau diberi perhatian itu seneng banget. Tapi waktu itu biasa aja belagaknya gitu ya. Tapi belakangan baru cerita kan. Wah dulu disapa, diajak ngomong. Ya seneng banget gitu kan. Mulai PDKT dengan trik-trik jadul ya. Nggak tahu zaman sekarang mungkin masih ada yang pakai kali. Kalau zaman saya dulu triknya apa? Pinjem buku. Iya, pinjem buku, pulangin satu, pinjem satu lagi ya. Supaya apa? Supaya komunikasi terus terjalin. Nah, itu tahapan kekaguman. Waduh, ngelihat kayaknya baik banget, rohani banget, berdoa melulu ya karena apa? Ngelihatnya dari jauh. Ngelihat dari jauh dan kita pun cenderung menunjukkan hal-hal terbaik dari diri kita, ya. Hal-hal terbaik dari diri kita. Dengan kata lain, kita banyak pakai topeng sebenarnya. Ya, banyak pakai topeng. Apalagi kita udah incer. Wah, ini gebetan saya nih. Maka kita akan dengan berbagai jurus menunjukkan seolah-olah kita adalah manusia tanpa kekurangan. Ya, wah itu terjadi juga tuh di masa mahasiswa STT. Setidaknya saya lah yang nggak tahu yang lain mungkin baik-baik semua ya. Ya, ini fase yang wow gitu ya. Wow. Termasuk waktu orang katakanlah orang baru menjalani masa pacaran. Waduh itu indah, ya kan? Dunia serasa milik berdua itu dibilang yang lain ngekos, ngontrak, numpang dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang baru menikah, ya. Waduh bagus banget. Ayo kita kerjakan bersama gitu ya. Kembali lagi yang tadi saya kasih tahu tadi lagunya Mencintaimu Seumur Hidupku itu ya. Versinya KD, Krisdayanti ya tahun 2000 lagunya itu keluar. Di klipnya itu bagaimana awal seorang kayaknya lagi liburan gitu ketemu curi-curi pandang, saling curi pandang, akhirnya ngobrol kenalan, lalu menjalani masa-masa indah ya. Sampai mereka menikah, suaminya cukur jenggot pun dicukurin istrinya ya, Mas pakai yang pakai silet itu. Wah, bercanda, foto-foto, wah indah banget ya. Itu di klip awal ya, di klip awalnya ke sono-sononya ya nanti di tahap selanjutnya. Ya, jadi pertama tahap
kekaguman, ya mungkin bisa beresin kamar sama-sama. Waduh, ini masih masih honeymoon ya kalau bahasa orang baru menikah. Ini honeymoon, indah ya. Pokoknya pasangan mau jatuh pun ditangkap, nggak boleh eh, jatuh ke bumi. Maksudnya nggak boleh jatuh badannya, ya ditangkap sama pasangannya. Jadi karena apa? Karena masih tahapan kekaguman, semuanya menarik, ya. Yang nantinya dianggap sebagai kekurangan, awalnya itu dianggap sebagai keasikan, ya. Lots of excitement, banyak sekali ketertarikan, ya semuanya menjadi indah, ya. Tetapi cepat atau lambat akan masuk ke tahap berikutnya, ya. Terutama terutama ini kalau menikah, ya kalau pacaran kan banyak tidak bisanya, ya. Yang pasti nggak tinggal bersama, nggak setempat tidur, nggak sekamar, nggak serumah. Nah, kalau orang udah menikah, ya dia akan sekamar, serumah, setempat tidur, akan mulai terusik, ya. Tadinya mungkin baru pengantin baru, wah seneng banget sekamar berdua, seneng banget. Wah, akhirnya sampai juga kepada tujuan hidupnya itu menikah. Wah, dia menikah aja jadi tujuan hidup ya. Nah, seneng banget ya. Sekasur berdua, waduh, bisa saling sayang, urut-urutan lah. Ya tidur pelukan, waduh, pokoknya indah sekali. Ya tetapi lama-lama terusik, ya karena biasa dari kecil sampai besar tidur sendiri, ya. Lalu tiba-tiba udah capek-capeknya pulang kerja, pulang pelayanan, ya, udah pulang ke rumah masih harus masak untuk makan malam lagi, cuci piring lagi, gini. Udah capek mau tidur, tahu-tahu aduh, ganggu banget ini ya. Mulai tadinya kagum jadi terusik. Ya, jadi terusik. Nah, hati-hati lama-lama terusir nanti, bukan cuma terusik. Terusik. Karena apa? Tadinya segala sesuatu diputuskan sendiri. Ya, mau ngapain terserah, mau bangun jam berapa terserah, mau masak apa terserah, nggak mau masak juga nggak apa-apa. Begitu menikah, ya mikir menunya nanti tadinya apa aja yang penting sama denganmu, ya biarpun kurang garam, kurang cabe, kurang kecap, enak semua, ya itu waktu masih pacaran biasanya, ya begitu menikah, ya mulai komen-komen ini, ya ini kok ikan asinnya kurang asin, ya atau ikan asinnya keasinan, ya namanya aja ikan asin, ya kan, atau oh, rendangnya kurang bumbu, wah udah mulai nih. Ya udah mulai. Karena apa? Mungkin katakanlah si istri udah masak yang terbaik versi dia. Tapi suaminya biasa masak masakan mamanya kan. Atau masakan omanya yang udah pengalaman puluhan tahun. Sekali istrinya ini masih istri magang istilahnya. Bukan coba-coba. Maksudnya belum ada pengalaman. Ya kan? Biasanya tekan di HP ya langsung diantar ojol makanan tiba-tiba harus masak ya terus lagi yang satu butuh banyak garam karena darah rendah, yang satu nggak boleh banyak garam karena darah tinggi. Waduh, ini susah ini, ya. Maka terjadilah, kok jadi cepet banget nih. Mulai terusik, ya, mulai terusik. Nah, mulai kelihatan ya. Kita mungkin pecinta kebersihan, tahu-tahu pasangan kita buka baju lempar di lantai, gitu kan. Lalu eh, celana cowok nih kebanyakan nih cowok celananya bisa berhari-hari nggak ganti-ganti itu gitu kan istrinya matanya sampai gatel ngelihatnya lalu bagi suaminya ribut amat sih soal begini-begini doang nah ada yang satu detil ada yang satu biasa-biasa santai-santai ada yang suka cepat ada yang slow ya ngapain sih buru-buru berangkat ke kantor kayak kayak lagi gajian aja hari ini kan gajian juga ditransfer nggak cash lagi nah udah mulai nih terusik ya mulai kelihatan ya ada yang di balik pintu kamar wah banyak itu eh, digantung baju-baju bekas pakai ada yang maunya begitu kotor langsung cuci atau langsung mesin cuci
ada yang senang digantung dulu ya, macam-macam dah. Nah, ada yang senang kalau baru bangun harus langsung rapikan tempat tidur. Ada yang ala ngapain sih? Emangnya hotel langsung cepet-cepet diberesin. Ya, mulai nih terusik. Nah, ini tahapan yang akan dilalui ya. Nah, ada yang misalnya wanita misalnya biasa dulu diperhatikan sama orang tua ya, tahu-tahu dapet suami atau pasangan yang cuek ya, dia lebih hafal jadwal bola daripada tanggal pernikahan mereka. Gitu. Ini kadang terusik nih, udah nunggu-nunggu dibilang happy wedding anniversary, sampai lewat tanggalnya suaminya santai-santai aja, malah inget besok nanti malam nih ada bola nih perempat final Piala Eropa. Wah, yang gitu apal suaminya ya. Giliran tanggal jadian, tanggal nikah lupa ya. Ulang tahun istri bisa lupa ya, atau sebaliknya. Nah, begitu. Ya, jadi kelemahan itu kelihatan, mulailah terjadi iritasi. Lalu eh, dibenturkanlah pada kenyataan. Ya, ternyata menikah itu tidak seindah ya yang dikisah-kisahkan dalam kisah kisah-kisah yang di film-film lah, di film-film kartun gitu kan. Em, apa itu Putri Salju ya, yang pasang sepatu itu akhirnya cocok di kakinya dia. Nah, Snow White ya, Snow White. Nah, ternyata nggak seindah cerita ya, apalagi surga jauh banget. Ya, lalu berikutnya kemarahan ya, karena mungkin udah lihat kok pasangannya begini, mulai dia nasihati ya, pakai ayat firman Tuhan lagi kan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Misalnya gitu. Pasangannya bukannya terima, ya, malah marah. Ya, akhirnya bertengkar satu dengan yang lain. Udah dinasihatin, nggak mau berubah. Bahkan balik menyerang. Ya, kenapa? Karena kenapa bisa balik diserang? Karena masing-masing punya kelemahan. Ya, hanya biasanya memang pasangan ini biasanya kelemahannya bertolak belakang. Ya, kelemahan si suami itu kelebihan istri. Biasanya gitu. Kelemahan si istri itu kelebihan suami. Biasanya itu yang saling tertarik. Ya, jadi kayak baut dengan mur gitu ya. Klop, tapi sebenarnya nggak seklop itu juga ya, karena rupanya si Baut pengen pasangannya kayak Baut juga, ya, si Mur pengen pasangannya kayak Mur juga. Nah, gitu. Jadi karena ternyata udah dinasehatin, yang jorok masih tetap jorok, yang emosian masih tetap emosi, ya, yang cuek masih tetap cuek. Waduh, mulailah berpikir, jangan-jangan ini saya salah menikah nih. Jangan-jangan saya salah menikah. I married the wrong person. Gitu. Waduh, ini bahaya kalau sampai begini ya. Nah, kemudian apalagi berikutnya? Nah, di sini kita sampai kepada persimpangan. Nah, di sini kalau zaman sekarang orang sudah mulai berpikir, ya, ini mau lanjut atau enggak nih. Nah, loh, ya, di pacaran begitu, di pernikahan juga ada kalanya terlintas seperti itu. Bahkan ada yang udah sampai terucap, bahkan ada yang sampai udah cerita atau konseling ya, entah kepada orang tua, entah kepada hamba Tuhan, entah kepada konselor, entah kepada psikolog ya. Maka ini di persimpangan ya, di persimpangan. Lanjut atau gimana? Ya, atau minimal kesel dicurahkan kepada Tuhan kekesalannya. Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya pasangan model begini? Ya, padahal pasangannya bukan model ya, tapi dibilang model begini. Nah, begitu juga pasangannya. Ya, kenapa saya menikah dengan pasangan model begini juga? Nah, doanya sama ya, Tuhan bingung. Ya, yang mau nikah siapa? Iya kan? Nah, udah ikut pranikah, bina pranikah, tetap ternyata begitu menikah beneran, nanti nggak semulus itu. Ya. Nah, kalau gitu untuk apa ada bina pranikah?
untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang buruk ya. Kalau tanpa bina pranika akan lebih parah lagi. Nah, berikutnya adalah tahapan pencarian solusi. Nah, di sini tadi ya, di persimpangan jalan. Nah, karena kita tentu di kekristenan udah jelas statementnya dari awal ya, pernikahan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, ya. Adam menikah dengan Hawa dan itu berlangsung seumur hidup. Karena itu ketika terjadi deadlock, ya, ketika terjadi kemarahan di kedua belah pihak, ya tentu kedua-duanya salah, ya. Tidak ada pertengkaran yang satu salah, yang satu benar, nggak ada. Dua-duanya pasti salah, entah yang satunya salahnya 5%, yang satunya salahnya 95%. Tetap kedua-dua kedua belah pihak ada bagian kesalahannya. Nah, disinilah karena kita dipanggil untuk menikah sekali saja seumur hidup, ya tentu berbeda lagi kasusnya kalau kematian memisahkan ya. Tapi yang pasti uh, kita diminta Tuhan untuk setia kepada satu pasangan seumur hidup kita atau seumur hidup pasangan kita. Ya, maka ketika terjadi benturan, tahapan berikutnya adalah pencarian solusi. Nah, cari solusinya. Nah, ini yang nggak gampang. Nah, disinilah fungsi atau peran penting dari iman Kristen. Ya, tentu nanti harus Tuhan yang jadi patokan. Ya, ini baru secara umum dulu. Harus Tuhan dan firman-Nya yang menjadi patokan. Tapi secara praktisnya harus ada pencarian solusi. Nah, kebanyakan kan kita menuntut pasangan, ya, entah itu yang menikah, entah itu yang pacaran. Ya. Kebanyakan kita mau pasangan kita begini begitu, begini begitu. Termasuk kita kalau pingin dapat katakanlah yang masih belum menikah ya, kepingin punya suami atau kepingin punya istri yang begini 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 begini. Sangat jarang kita akan mengatakan saya ingin saya sendiri menjadi pasangan yang begini 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 begini, jarang ya. Kita mau orang semua mengikuti apa yang kita harapkan. Jarang kita mau melatih diri, berusaha untuk menjadi pasangan yang menjadi berkat, menjadi pelengkap bagi pasangan kita nanti ya kalau kita belum menikah. Nah, jadi kebanyakan pencarian solusinya itu kita neropong pasangan kita. Nah, ini yang keliru, harusnya bukan pakai teropong, tapi pakai cermin. Ya, pakai cermin. Bagaimana keadaan saya sekarang, bagaimana saya seharusnya mencari solusi. Nah, detailnya sebenarnya udah pernah dibahas ya tentang menata kembali komunikasi keluarga. Saya juga sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu. Untuk apa menikah juga udah pernah ya. Jadi pencarian solusi ini kita tidak dalami sekali ya karena tema kita bukan tentang solusi, tapi yang pasti solusi harus dicari ya dan jangan pernah ambil keputusan ketika kita dikuasai oleh amarah. Ya, jangan pernah ambil keputusan ketika dikuasai oleh amarah karena hampir 100% pasti salah keputusannya. Nah, termasuk juga ketika kita mau ngomong, ketika kita mau menegur, ketika mau kita konfrontasi, jangan ketika kita juga di puncak amarah karena kita akan pilih kata-kata yang paling mengakibatkan kehancuran, ya, yang paling menyakitkan, yang paling menusuk, ya itu kecenderungan manusia. Maka redakan dulu amarah, tenangkan diri supaya apa? Supaya kita bisa lebih tenang di dalam mencari solusi. Kemudian tahapan berikutnya tentu adalah penerimaan. Ya, penerimaan. Akhirnya kita akan sampai kepada titik di mana kita sadar bahwa orang Jawa punya istilah peribahasa itu. Dibilangnya watuk itu gampang diobatin. Kalau watak susah diobatin. Watuk itu batuk ya bahasa Jawa. Watuk gampang diobatin. Watak
susah diobatin. Karena apa? Karena itu udah bawaannya dari kecil sampai besar, pendidikan. Ingat ada umur 0 sampai 6 tahun dibilang itu eh, usia emas anak, di mana dia akan belajar dasar-dasar termasuk meniru segala sesuatu. Meniru terutama orang tua. Dia lihat cara orang tua selesaikan masalah gimana, cara papa memperlakukan mama dan sebaliknya, orang tua memperlakukan anak dan sebaliknya. Itu sedikit banyak mempengaruhi. Ya kemarin ibadah Rabu juga pembicara bilang, oh ceritalah begini-begini ada mahasiswa yang cerita pokoknya kehebatannya 10, kekurangannya 1. Ya. Lalu ditebak, mudah ditebak, kamu anak tunggal ya. Iya, kok tahu? Iya, itu bisa ditebak. Karena apa? Itu punya punya tipikal. Enggak 100%, tapi tipikal anak tunggal seperti apa sifatnya. Tipikal anak bungsu seperti apa. Ya, biasanya anak bungsu cenderung relatif kurang mandiri dibandingkan anak pertama. Biasanya begitu. Kayak yang hidupnya paling indah biasanya anak tunggal. Nah, itu enggak semua, tapi tipikalnya pada umumnya seperti itu. Nah, maka di dalam relasi kita harus siap. Ini yang namanya penerimaan. Ya, ada orang yang pernah uh, menelpon saya belum lama ini. Ya, belum lama ini. Saya nggak kasih tahu apa jemaat atau bukan, nanti dicari-cari lagi ya. Tanya, ini kekasih saya begini begitu begini 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 begini. Saya jadi bingung ini. Ya, sederhana. Saya karena itu bukan yang pertama kali bincang-bincang lah, bukan yang pertama kali dalam tanda kutip konseling, ya saya langsung tembak aja. Nah, tembak dalam arti begini, jangan pikir pasanganmu akan berubah. Kuncinya dengan dia yang sekarang kamu bisa terima nggak sampai ke pernikahan, itu aja. Ya, jangan pikir nanti kamu doain, kamu suruh pasanganmu konseling sama hamba Tuhan, lalu pasanganmu berubah. Emangnya kamu nggak punya kekurangan, kan gitu kan? Kita semua, baik kita maupun pasangan sama-sama punya kekurangan, cuma bidangnya mungkin beda-beda atau mungkin ada yang sama. Nah, kuncinya itu bukan dia bisa berubah nggak, bukan. Tapi saya bisa terima nggak, ya? Terima apa adanya. Sekali lagi ini bukan permakluman ya, bukan masa nggak benar kita terima. Ya, karena ada kemungkinan pasangan kita tidak berubah dalam hal kekurangannya, ya. Dalam hal kekurangan, karena itu dia udah seperti itu mungkin udah puluhan tahun, ya. Misalnya eh, emosian atau lambat atau sulit ambil keputusan. Misalnya itu kan ada bawaan temperamen, ada bawaan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, ya, ada banyak sekali itu faktornya. Nah, maka dikuncinya di situ. Bisa terima nggak dengan keadaan dia yang seperti itu? Itu. Jangan mimpi akan diubah, ya, jangan mimpi. Walaupun bisa berubah, tapi tidak mungkin berubah total, ya. Orang yang kalem-kalem nggak mungkin tiba-tiba dalam waktu 2 tahun jadi orang yang paling banyak omong, nggak mungkin, ya. Bisa membaik bisa, tapi berubah total nggak mungkin, ya. Misalnya kita kelemahan kita katakanlah eh, mudah meledak emosi, ya bisa nggak ngerem, bisa, tapi tiba-tiba jadi orang paling sabar di komunitas, ya nggak mungkin, ya nggak mungkin seperti itu. Hanya bisa dikurangi, ya dikurangi kekurangan-kekurangan itu, diperbaiki bisa, tapi berubah total ya sulit. Nah, karena itu pilihannya ada di kita, ya, jangan di pasangan yang ditekan, di kita sendiri yang perlu kita pikirkan. Kita bisa terima pasangan kita seperti itu atau enggak. Sebaliknya, pasangan kita kalau belum menikah ini ya, bisa terima kita enggak yang model kita yang seperti ini, gitu. Nah, karena kan apalagi kalau masih pacaran, ini sebenarnya pertanyaan yang paling penting untuk yang masih pacaran, ya. Bisa terima enggak? Walaupun sudah jujur pun gampang terima. Karena apa? Karena belum mengalami. Saya pernah spill sedikit cerita dulu kan. Waktu pacaran saya kasih tahu sama pacar saya dulu. Sekarang udah jadi istri. Saya ngorok loh. Ngoroknya kenceng. Nggak apa-apa katanya. Ya cepet dijawabnya nggak apa-apa.
Ya tapi beberapa kali, nggak tiap malam ya. Beberapa kali kalau di puncak lelah pengen tidur, saya tidur duluan gitu kan. Makanya saya biasanya saya berusaha saya tidur belakangan karena saya tahu saya ngoroknya cukup mengganggu kualitas tidur pasangan. Ya tapi ada kalanya saya yang udah kecapean saya tidur duluan. Kesian ya sampai uh, jam berapa udah lewat tengah malam sampai dini hari susah tidur. Kadang saya didorongnya ya dibalikin itu biar biar nggak ngorok. Saya tahu tuh biasanya kalau udah saya tiba-tiba bangun kayak rasa posisi aneh, ini pasti saya digulingkan. Bukan dijatuhkan ya, digulingkan supaya nggak ngorok gitu maksudnya. Nah, ada kalanya bisa diterima, ada kalanya nggak bisa diterima. Tapi dengan waktu kurang bisa diterima, saya pun harus bisa terima, gitu kan. Bayangkan saya juga bisa terganggu kalau ada orang ngorok mungkin kan, karena pasangan saya nggak ngorok, maka saya nggak ada masalah tidur sama orang ngorok. Dia yang punya masalah itu, gitu. Maka kadang-kadang saya digoyang gitu, saya pun terima. Oh kasih, berarti saya sedang mengganggu. Nah, masalahnya ngorok ini susah bertobatnya ya kecuali dioperasi ya dibuat sedemikian rupa. Nah kalau sifat-sifat mungkin masih bisa lah dilatih ya. Kalau ngorok ini bingung juga. Nah tentu yang terakhir penguatan. Penguatan ini dalam arti eh, menerima dengan kesadaran utuh bahwa ada hal-hal yang bisa diubah, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah, upayakan untuk diubah ya. Yang masih bisa ditingkatkan, upayakan untuk ditingkatkan. Tapi yang tidak bisa diubah ya harus diterima, ya harus diterima. Misalnya kita lahir dari keluarga yang seperti apa, ya nggak bisa kita pilih itu. Dan kita nggak bisa menyalahkan diri masa lalu kita, masa lalu pasangan nggak bisa disalahkan, udah lewat semua. Nah itulah, oh pasangan saya seperti ini. Seperti kadang-kadang ibu-ibu cerita dengan ibu-ibu yang lain. Anak saya itu disuruh belajar banyak kali alasannya, gitu ya. Tapi berusaha diperbaiki tapi terima gitu loh. Ya begitu modelnya. Oh ternyata sama kayak saya dulu males belajar misalnya gitu. Tapi saya mau tolong dia lah biar dia jangan kayak saya misalnya. Nah itu tahapan penguatan. Di satu sisi kita terima apa adanya tapi yang bisa diperbaiki kita upayakan untuk diperbaiki. Ya. Berikutnya bagaimana bisa mencintai pasangan seumur hidup. Ya. Nah ini yang penting. Nah, zaman sekarang ini kan orang romantis ya. Tadi saya bilang ada lagu kita bikin romantis gitu ya. Bisa dibikin, memang bisa. Nah, orang sekarang paling romantis tapi paling gampang pisah ya. Paling gampang merayu aku tidak bisa hidup tanpamu. Begitu nikah nggak lama aku tidak bisa hidup denganmu. Ya, tetap aku tidak bisa hidup juga. Nah, karena apa? Dasarnya salah. Ya, dasarnya salah atau dasarnya lemah. Saya menikahi dia karena dia orangnya pinter, ya, kayaknya calon sukses itu di masa depan. Ya, mungkin mulai kerja jadi staf biasa, tapi dari kepinterannya, kehebatannya, kompetensinya calon direktur itu atau calon CEO, ya, misalnya. Nah, bisa nggak itu menjadi salah satu patokan? Boleh, tapi itu bukan yang paling kuat. Karena bisa dalam satu ketika nanti dijatuhkan, difitnah, digulingkan macam-macam lah, ya. Maka jangan pakai itu patokannya. Atau wah, dia wanita yang paling diuber-uber satu kampus, satu fakultas naksir dia semua. Wah, maka saya termotivasi untuk memenangkan dia. Waduh, gitu. Kadang-kadang cowok sama cowok ada yang konyol-konyol begitu ya. Rebutan cewek ada yang karena cinta, ada yang bukan, karena hype ya. Barang siapa yang bisa memacari gadis itu yang paling disukai di kampus, oh bangga, rebutan lah orang. Ada yang emang karena suka, ada yang cuman karena hype ya untuk ikut-ikutan lomba, kompetisi, memenangkan hati ya. Nah, itu dasar yang keliru, udah jelas ya. Karena gadis cantik itu lama-lama akan jelek juga. Ya paling enggak 50 tahun kemudian udah pasti jelek dah. Ya udah jadi nenek-nenek nanti. Nah itu juga
dasar yang lemah, ya. Maka dasarnya harus kepada Tuhan, Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal ini gambar ilustrasi Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang saling mengasihi dengan kasih yang kekal. Ya bukan cuma seumur hidup karena nggak pernah mati ya. Dengan kasih yang kekal seperti tadi Yeremia 31 ayat 3 bagian B. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka saling mengasihi dari kekekalan sampai kekekalan, ya. Nggak ada pangkalnya, nggak ada ujungnya, nggak pernah bertengkar, selalu sehati, namun mereka satu hakikat di dalam pribadi yang berbeda, ya. Tiga tapi satu, maka ini istilah Tritunggal. Tentu tetap ada bagian-bagian misteri di dalamnya yang sulit untuk dijelaskan, tetapi Alkitab bersaksi demikian bahwa Allah itu sifatnya Tritunggal, ya, satu hakikat di dalam tiga pribadi. Maka ketika kita mendasarkan bahwa karena Allah Tritunggal di dalam dirinya saling mengasihi, maka saya pun harus mengasihi pasangan. Ya, berikutnya, karena Allah mengasihi manusia, walau bagaimanapun manusia itu, Allah tetap mengasihi dengan kasih yang kekal. Karena itu tadi ayatnya bilang, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Waduh, luar biasa. Ya, Israel bandelnya kurang apa? Ya, kalau kita baca perjanjian lama. Tapi Tuhan bilang, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wah, itu. Maka dasarnya bukan di dalam diri, bukan di dalam pasangan, tapi dasarnya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menginisiasi dan menjadi dasar di dalam pernikahan. Pernikahan itu idenya siapa? Idenya Tuhan. Ya, idenya Tuhan. Tuhan menciptakan hewan-hewan pun dengan berpasangan. Dan manusia, Tuhan tahu tidak baik kalau seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan perempuan. Ya, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tuhan yang menikahkan. Ya, Tuhan yang menikahkan Adam dan Hawa, maka jelas pernikahan itu diinisiasi oleh Tuhan. Dasarnya adalah kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan itu yang paling penting, ya. Dan yang kedua, tujuannya harus paling tepat juga, ya. Tujuan menikah tentu ada beberapa, ya. Kita bisa breakdown atau kita bisa elaborasi. Ya, salah satunya tentu tujuan menikah relasi, ya. Ini sebenarnya udah pernah juga dibahas untuk apa nikah. Ya, waktu itu pas saya juga yang membawakan relasi. Melatih relasi itu yang paling kuat, yang paling dalam adalah pernikahan. Tidak ada hubungan yang paling dalam daripada pernikahan dibanding dengan pernikahan. Karena itu Tuhan saja mengambil ilustrasi di dalam hubungan antara Tuhan dan gereja, ya. Semua orang Kristen dianggap sebagai diasosiasikan mempelai wanita, ya, bukan. Kan Pak Pendeta berewokan kumisan, masa mempelai wanita? Iya, secara teologis tetap karena mempelai pria hanya Kristus, ya. Yesus Kristus sebagai mempelai pria, dan semua orang percaya diasosiasikan sebagai mempelai wanita. Ya, nanti jadi ada perjamuan kawin dibilang. Itu untuk menunjukkan apa? Relasi. Relasi yang paling intim adalah suami istri. Karena itu tentu menikah tujuannya salah satunya adalah relasi. Dan tentu tujuan berikutnya adalah prokreasi, yaitu apa? Melahirkan generasi berikut, melahirkan anak-anak. Ya, prokreasi. Tuhan juga yang suruh beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya. Nah, jadi itu setidaknya dua hal setidaknya, ya. Ada relasi, ada prokreasi, dan tentu di dalamnya juga tercakup tujuan lainnya adalah transformasi, ya. Transformasi. Di dalam pernikahanlah sebuah arena, ya,
arena percintaan namun juga pertarungan. Wah, di mana apa? Tidak boleh ada yang keluar dari ring. Ini sebenarnya hubungan yang paling aman. Yang paling aman tapi yang paling riskan. Kenapa paling aman? Karena tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Jadi ini paling aman, ya. Salah ngomong pun, salah sikap pun, salah respon pun tetap harus di dalam pernikahan. Cuman yang paling riskan apa? Karena ketemu terus, paling deket, ya. Kadangkala, bukan kadangkala, seringkali, most of the time, ya gesekan paling kuat dengan siapa? Dengan pasangan. Karena apa? Karena ketemu terus, ya. Bahkan tidur satu tempat tidur lagi. Kalau lagi kesel, kesenggol aja marah kita. Ya, kalau lagi kesel. Nah, begitu. Nah, sebaliknya kalau musuh kita katakanlah tinggalnya beda negara, ya aman-aman aja gitu orang nggak ketemu, ya. Atau satu kantor tapi beda lantai. Wah, lagi sebel sama orang itu, jangan ketemu, saya di lantai saya aja, jangan ke lantai dia, nanti ketemu lagi. Nah, lah kalau pasangan gimana? Ya ada yang bilang ya udah satu tidur di sofa, satu tidur di kamar. Tapi ya paling riskan. Makanya seringkali ditemukan orang lebih rese sama pasangannya daripada sama orang lain. Ya, lebih mudah memaafkan sama orang lain, sama pasangan susah. Kenapa? Ya karena paling deket, karena paling sering ketemu. Nah, makanya ini hubungan yang unik, ya. Di satu sisi paling aman, di sisi lain paling riskan. Paling gampang ribut, tapi paling aman karena tidak boleh pisah, ya. Tidak boleh cerai. Nah, ini jadi istilahnya itu sparring partner. Ya, ada istilah menarik sebenarnya juga di dalam terjemahan atau di dalam bahasa asli, pasangan itu kan bukan sama. Pasangan itu yang sepadan itu yang apa, yang di kejadian dikatakan yang yang sepadan dengan dialah. Jadi itu ada satu maknanya adalah bertolak belakang, bertentangan, oposisi, ya. Oposisi bukan berarti berantem. Kayak misalnya eh, telinga kiri pasangannya apa? Ya telinga kanan. Atau sepatu untuk kaki kiri pasangannya sepatu untuk kaki kanan. Coba dia sama atau enggak? Enggak, ya. Bengkokannya beda, sepatu kiri sama sepatu kanan, tapi dia pasangan. Kalau kanan sama kanan itu bukan pasangan. Ya, laki sama perempuan itu pasangan, nah, beda. Nah, kalau laki sama laki udah pasti bukan pasangan. Itu kayak sepatu kanan sama sepatu kanan. Ya, sepatu kiri sama sepatu kiri bukan pasangan. Jadi saling melengkapi tapi saling bertentangan. Nah, itu yang unik. Maka jangan heran, pasangan itu pasti ada gesekan, pasti ada bertolak belakang, pasti ada oposisi. Tujuannya bukan untuk disamakan, ya, tapi untuk saling melengkapi, saling mengerti, ya. Dan ada hal-hal yang nggak pas, ya, transformasi, ya itu tujuan pernikahan. Tapi yang membungkus itu semua tetap adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan, soli Deo gloria, glory to God, ya, kemuliaan bagi Allah saja atau hanya bagi Allah, glory to God alone. Nah, itu yang membungkus semua. Jadi kita menikah atau tidak menikah, ini kan ada orang juga yang dipanggil tidak menikah, ya. Jadi kita nggak boleh diskriminasi, ya. Hanya karena ini ibadah pasutri juga, jadi mau nggak mau nyenggol pernikahan. Tapi kalau nggak menikah gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ya, bukan berarti yang tidak menikah tidak memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan hanya menikah. Yang menikah. Ya enggak. Kita single, kita double, ya. Kita menikah dikaruniai anak, menikah tidak dikaruniai anak ataupun tidak. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan tertingginya adalah glory to God alone. Kalau kita jomblo, apakah kita jadi jomblo yang memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau kita menikah, apakah pernikahan kita memuliakan Tuhan atau tidak? Atau justru membuat yang jomblo-jomblo makin takut mau menikah? Ya, jadi trauma. Nanti kayak keluarganya bapak itu lagi. Waduh, jangan sampai kita jadi batu sandungan.
ya bagi para jombloan dan jomblowati yang berbahagia. Ya. Nah, ini yang terakhir, ya. Kerjakan dengan giat ya di dalam pernikahan itu bukan hanya pria dan wanita, tapi ada Tuhan di atasnya. Yang tadi saya katakan, Tuhan yang menginisiasi dan Tuhan yang menjadi dasar pernikahan. Ya, kerjakan dengan giat sampai akhirat. Ya sebenarnya sampai seumur hidup sih, tapi itu yang akan juga dibawa sampai ke akhirat. Nah, love termasuk di dalamnya marriage, pernikahan itu is about calling and commitment, tentang panggilan dan komitmen. Ya, kalau kita dipanggil untuk tidak menikah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau kita dipanggil untuk menikah, ya juga jangan takut mau menikah, ya jangan takut. Karena ada orang bilang menikah itu enaknya cuma 20%, ya 80%-nya enak banget, ya itu cuma mengencourage orang untuk menikah. Nggak enak nggak ada, ya karena enak itu relatif ya. Ada orang bilang pare itu enak, ada yang banyak yang bilang nggak enak. Tapi yang bilang enak juga ada. Nah maka dibilang menikah itu 20% enak, 80% enak banget, itu dalam perspektif ilahi. Ya. Yang pahit pun bisa jadi vitamin. Nah itu. Yang pedes pun enak, malah bikin kalau kita makan jadi nambah. Ya gitu. Nah jadi ingat di dalam pernikahan itu ada Tuhan yang paling atas. Nah, maka relasi pria dan wanita itu sejajar. Loh, kan laki-laki kepala, yaitu hanya pembagian tugas saja. Tapi di hadapan Allah pria dan wanita itu sejajar. Dan bagaimana untuk kita bisa komitmen, nah ini komitmen ini yang paling penting. Ya, komitmen lebih penting daripada perasaan. Komitmen lebih penting daripada motivasi. Ya, motivasi itu kadang naik, kadang turun. Ya, kita lagi sehat, motivasi tinggi. Kita lagi lelah, motivasi kurang. Tapi yang menjadi jangkar dari kehidupan itu pernikahan adalah komitmen. Ya, karena cinta romantis itu cepat atau lambat akan segera berlalu. Ya, tapi bisa nggak kalau mau dibikin? Bisa. Makanya tadi lagu kita bikin romantis. Karena memang bisa dibikin. Ya, bisa dipelajari dan dilatih. Ya, walaupun jujurly, ya, honestly speaking, saya lebih banyak mengetahuinya daripada melatihnya. Tahu nggak? Tahu. Melatih nggak kurang. Ya, saya kekurangan di bidang ini juga. Ya, kurang melatih atau kita bikin romantis ya. Saya kurang bikin, cuman belajarnya doang ya, mengetahui tapi tidak melatih. Nah, ini juga bagian dari kekurangan ya. Syukur masih diterima sama pasangan kan. Ya. Tapi bisa dipelajari, bisa dilatih. Kaku enggak? Kaku ya, karena saya bukan orang juga bukan dari budaya yang hangat dan juga bukan tipe orang yang hangat secara temperamen ya, tetapi perlu dilatih ya, perlu dilatih. Saya banyak melatih karena apa boleh buat ya, kayak aslinya introvert lalu di sekolah disuruh jadi pengurus OSIS, lalu di kampus juga jadi pengurus senat, jadi ketua senat, lalu jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan nggak mau ngomong gimana ya, ini aja lagi ngomong nih. Jadi dalam tanda kutip dipaksa oleh keadaan ya. Bahkan saya melatih diri usahakan kalau ngomong senyum ya. Itu dilatih, bukan bawaan dari sononya. Ya sebenarnya lebih senang sendiri di kamar gitu kan. Makanya seramah apapun saya tetap akan ada waktunya saya ngilang lalu sendiri. Entah ke ruang kerja, entah ke kamar. Ya karena dari sononya udah begitu bawaannya, tapi bisa dilatih. Ya, sekali lagi. Nah, jadi mencintai seumur hidup itu bergantung pada komitmen. Bergantung pada komitmen. Maka sekali lagi tadi jangan pakai teropong, tapi pakai cermin. Kalau pakai teropong kita tidak akan pernah puas dan kita akan selalu menemukan alasan pasangan kita banyak kekurangannya. Begitu juga dia, ya.
begitu kita letakkan teropong kita di meja, diambil sama pasangan kita, gantian kita yang diteropong, akan kelihatan juga banyak kekurangan kita. Ya, maka yang tetap menjaga, mencintai seumur hidup itu adalah komitmen. Maka jangan pernah berhenti mencintai hanya karena pasanganmu tidak seganteng dulu, ya. Dulu six pack perutnya 6 kotak-kotak, lama-lama jadi family pack, ya. Satu bulatan besar. Ya. Mungkin dulu pasangannya, cantik, glowing, ya lama-lama kusam, keriput, ya kan, bentuknya juga enggak seperti gitar, ya. Apa yang menjaga tetap mencintai? Komitmen. Ya. Karena itu waktu janji nikah itu pasti di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Aku akan mencintai engkau dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan dan kekurangan. Nah, yang menjaga semuanya itu ya komitmen. Lah kalau saya lagi stres, lagi kesel gimana Pak? Pandang kepada Tuhan. Ya, kembali lagi tadi. Tuhan di dalam dirinya sendiri, Allah Tritunggal saling mengasihi. Lalu ketika dikaitkan antara Tuhan dan manusia, ya begitu bandelnya Israel, tapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Jadi seperti ilustrasi misalnya saya kepada anak, anak saya enggak taat, saya marah enggak? Marah. Tapi itu tetap anak saya. Gitu loh. Saya marah dalam rangka supaya dia berubah. Nah, seperti itu. Ya, tentu beda sama Tuhan dan kita. Ya, Tuhan nggak pernah salah. Kalau kita sebagai orang tua pun bisa salah juga. Ya, itu bedanya. Hanya walaupun uh, umat tidak selalu taat kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Ya, walaupun kelihatannya nggak ada alasan bagi Tuhan untuk tetap mengasihi manusia. Bandel-bandel manusia ini ya. Kita juga ada bandelnya kan, cuman nggak ditunjukin aja di gereja. Ya. Ada yang bandel sampai kepada perbuatan, ada yang bandel di pikiran, ada yang bandel di perkataan. Jadi, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, begitulah harusnya kita kepada pasangan. Ya, pasangan kita punya kekurangan, punya sama seperti kita punya, hanya komitmen yang mengikat semuanya itu. Nah, maka bitter or better marriage depends on our decisions. Ya, pernikahan itu bitter atau better. Nah, ini permainan kata ya. Jadi pahit atau jadi lebih baik itu tergantung kepada keputusan-keputusan kita. Maka letakkanlah Tuhan di dalam pernikahan saudara, ya. Supaya di dalam menjalani pernikahan kita tidak patokannya pasangan kita. Ya, kalau patokannya pasangan kita dan diri kita pasti kita capek, ya, karena kita orang berdosa. Pasti kita capek dan kita selalu menemukan alasan haruskah saya melanjutkan mencintai dia? Ya, begitu juga pasangan kita ngomong kepada kita. Ya, maka kalau Tuhan menjadi pusat di dalam pernikahan kita, maka kita akan berkata di dalam mencintai pasangan seumur hidup kita bilang let go and let God. Ya, maksudnya apa? Pernikahan dan cinta kita akan terus berjalan. Walaupun mungkin getar-getar setrum-setrumnya udah nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada lagi. Yang tadinya emotional love ya atau kasih eros lebih kemudian berkembang menjadi seperti friendship love dan commitment love. Ya, gitu. Nah, jadi uh, banyak cerita-cerita nanti semakin tua, iya kan? Pak lebih kepada cerita-cerita, kumpul-kumpul dengan keluarga, saling uh, saling ngomong-ngomong lah, banyak cerita biasanya ke anak-anak, ke cucu-cucu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sesi tanya jawab berikutnya. Baik, Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, boleh dipersilakan baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Wisma Bersama.
bukan cuma bertanya, jika ingin sharing juga dipersilakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang bisa di-sharingkan ini kepada rekan-rekan muda. Biar tidak takut menikah ya. Apakah ada Bapak Ibu yang di Zoom? Mau nanya dong, Pak Gelen. Pak Ucok. Ya, silakan Pak Ucok. Itu kan tadi ada tahapannya dari keterusikan sampai penguatan ya. Ya, Nah, apakah memungkinkan gitu ya? Apakah ada kondisi ideal yang memungkinkan bahwa tidak ada namanya keterusikan langsung aja dari 1 ke 8 itu, Pak? Ada gak sih pernikahan kayak begitu? Atau hanya ada di dongeng doang kayak gitu, Pak? ya, Kan maksudnya itu kan seolah-olah gitu, maaf ya. Seolah-olah kita memang harus mengalami semua gejolak-gejolak itu gitu loh. Ada namanya keterusikan. Kalau emang nggak ada keterusikan kan boleh juga kan, Pak. Ada yang namanya apalagi tadi itu banyak tahapan-tahapan itu yang seolah-olah kita harus melewati segala sesuatu dari sisi sisi yang kelam dulu, baru akhirnya kita mendapatkan penguatan itu gitu. Bisa gak sih kita langsung lompat aja ke penguatan gitu loh. Makasih, Pak Jalan. iya, pertanyaan yang baik sekali Pak Ucok. Mungkin Pak Ucok kali salah satunya ya. Iya, ke ya, kalau menurut saya orang yang sudah lahir baru bisa, ya, bisa. Sama karena status kita bisa berdosa, bisa tidak berdosa, ya, setelah kita lahir baru. Namun ingat, kita bukan tidak bisa berdosa. Jadi bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Nah, ini kan juga eh, tahapan-tahapan yang tadi saya katakan memang tidak mesti harus ke satu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat gitu kan. Ada orang yang memang eh, enggak romantis dan sangat kaku, gitu. Apalagi orang zaman dulu lagi kan, nikah pun dijodohkan. Ya, nikah pun dijodohkan. Jadi pakai falsafah Jawa itu dibilang witing tresno jalaran saka kulino. Ya, cinta tumbuh karena bersama-sama, lama-lama nanti cintanya keluar gitu ya. Jadi bukan dari naksir-naksiran, lalu pendekatan sendiri, lalu jadian baru menikah. Kak, zaman dulu banyak sekali pernikahan dijodohkan tanpa cinta. Ya, lalu menjalani pernikahan sampai maut memisahkan. Lalu cintanya ya tumbuh seiring berjalannya waktu. Nah, maka tahapan-tahapan yang tadi menurut saya bisa ya, tapi saya belum pernah dengar ada yang tidak melalui itu. Ya, belum pernah dengar ada yang tidak melalui itu. Karena saya bilang ini secara teori nih kan, secara teori tadi pose picare, pose non picare ya kata Bapak Gereja Agustinus dari Hippo. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tetapi uh, menurut saya tahapan ini kadarnya yang berbeda-beda, ya. Kadarnya yang berbeda-beda. Tentu ketika keterusikan, ada yang keterusikan sampai kemarahan berakhir dengan perceraian, ya. Tapi ada yang terusik tapi tidak diungkapkan. Ada yang marah tapi tidak diutarakan. Nah, ini kembali lagi nih. Kalau seperti zaman-zaman dulu, ya zaman-zaman dulu ketika pria-pria begitu menguasai rumah tangga dan wanita tidak punya hak bicara, ya makanya ada lagu wanita dijajah pria sejak dulu itu kan. Wanita dijajah pria sejak dulu. Nah, banyak istri menderita, ya, tapi nggak pernah ribut, dia nggak pernah komplain. Dia terusik nggak terusik, marah nggak marah, cuman budaya tidak membuat dia bisa ngomong, ya, tidak ada ruang untuk komplain, apalagi
mau menggugat cerai pasangannya, wah jangan, nggak ada cerita itu. Ya kan ada budaya-budaya tertentu begitu kan, daerah. Tapi kebanyakan zaman dulu lah. Kalau sekarang kan udah kesetaraan gender. Ya, karena itu em, ada kualitas-kualitas lain, misalnya pengendalian diri. Pengendalian diri artinya orang bisa terusik nggak? Bisa. Bisa marah nggak? Bisa. Ya. Tapi karena ada pengendalian diri, marahnya cakep tuh. Maksudnya dia bisa mengendalikan amarah. Ya, mungkin ada letupan di dalam, tapi tidak sampai bom itu dimuntahkan, dikeluarkan biar orang hancur juga. Enggak. Dia melatih diri sedemikian rupa, menghandle emosinya, memanage perasaannya, sehingga dia jadi penjinak bahan peledak di dalam dirinya. Ya, jadi kayak ada letupan-letupan di dalam, tapi bisa ditahan tuh ya, dinding-dinding emosinya, batinnya kuat itu, menahan letupan-letupan dari dalam. Saya yakin orang normal pasti punya rasa terusik dan rasa marah. Hanya ada pengendalian diri, lalu ada toleransi. Ya, ada toleransi. Ya misalkan kita kita sangat toleran. Misalnya orang-orang Kristen, kita dengar uh, toa dari rumah ibadah lain. Kita kepengen nggak ada itu? Sebenarnya nggak kepengen. Seneng nggak ada itu? Sebenarnya nggak seneng. Tapi kok kita nggak ributkan? Ya kan toleran, ya toleran pengendalian diri, gitu. Maka itu menjadi hal yang penting. Mungkin sebenarnya terusik, tapi tidak perlu karena kita terusik, lalu kita mengusik balik. Ya nggak perlu. Itulah pentingnya kedewasaan. Nah, untuk melatih ini semua, yang paling intensif adalah di dalam pernikahan, di dalam hubungan suami istri. Ya, maka kalau kita semakin dewasa, semakin kita toleran, semakin kita bisa mengendalikan diri, semakin matang kita punya kecerdasan emosional, maka kita bisa cepat ke pencarian solusi. Ya, artinya terusik iya, marah iya, tapi tidak meledak, tidak menghancurkan hubungan. Ya, bisa cepat cari solusinya. Ya, kan bisa kita bilang ke pasangan, saya kemarin marah loh. Ya, kan enak gitu. Ya, daripada tiba-tiba piring pecah. Ya, lalu gitar hancur. Aduh. Tapi nggak bilang marah, cuman hancur aja. Itu kan marah sebenarnya. Jadi lebih baik ada eh, kembangkan kemampuan mengendalikan diri, kesabaran. Ya, kesabaran ini sama kemarahan dekat sebenarnya. Sabar itu bisa nahan amarah, begitu juga pengendalian diri. Nah, maka upayakan nggak mesti jadi saya harus terusik dulu, saya harus marah dulu baru cari solusi. Ya enggak. Kalau kita bisa cepat itu mungkin terusiknya 2 detik, marahnya 5 detik, lalu segera ke pencarian solusi. Wah cakep, ya. Jangan sampai terusiknya 1 hari, marahnya 2 tahun, ya baru pencarian solusi. Enggak gitu juga. Ya maka kita sesegera mungkin melewati itu sampai kepada penerimaan ya dan penguatan. Dan itu pun tadi jangan sampai terjebak karena penerimaan berarti saya nggak perlu berubah apa-apa, bukan gitu. Ya itu untuk diri sendiri. Pasangan kita kita terima apa adanya, tapi kita berupaya memperbaiki diri. Begitu juga pasangan kita mesti begitu. Jadi bukan sodok-sodokan ya, bukan tusuk-tusukan, tapi bukan pakai teropong tapi pakai cermin. Ya sehingga bertumbuh bersama. Ya. Jadi jangan sampai kemarahan memicu uh, badai rumah tangga yang besar. Nah, ini tergantung orangnya sih. Dan semoga semakin banyak pengalaman kita, semakin wise kita jadi semakin bijaksana. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, sharing, dipersilakan. Halo Pak Glenn. Ya, Pak Samosir, silakan. Pak, saya boleh sharing aja nih ya sambil nanggepin pertanyaannya Pak Ucok tadi. Kebetulan saya baru nikah itu usia 9 bulan. Baru banget kan. Dan itu saya ngadepin shock culture. Shock culture dikarenakan saya Batak dan dia Ambon tapi yang stay di Makassar. Berarti ada
dua culture yang berbeda. Ditambah lagi permasalahannya kita lahir dari eh, dari dua gereja yang berbeda culture-nya. Jadi beliau di Pantai Costa, saya dulu kemarin di HKBP, buat nyari tengah gereja aja ini susah Pak. Buat nyari tengahnya gereja gitu loh. Mempersatukan budaya Barat yang Sumatera tadi dengan budaya Timur yang Makassar Ambon itu setengah mati Pak. Yang namanya kekaguman itu awalnya tuh cuman ya selimpat sehari dua hari lah itu. Udah mulai masuk, udah mulai satu rumah, udah masuk ke keterusikan, udah mulai ke kemarahan tuh itu udah mulai tuh semuanya. Ditambah lagi waktu saya menikah itu karena mengharuskan menunggu surat pindah dia bisa ke Jakarta, akhirnya saya tertahan lama di Makassar. Ditambah lagi yang dia dekat dengan orang tuanya, wah itu gila. Itu kayak sampai Tuhan, kalau memang ini upah dosa-dosaku dulu, aku terima Tuhan, aku jalanin terus gitu. Karena karena saya dikuatkan kan Bapak Bigman juga almarhum ngejelasin bahwasannya pernikahan itu tuh udah lu mau nggak mau telan semuanya. Karena lu udah ikrar sama Tuhanmu kan gitu. Ditambah lagi waktu saya pemberkatan itu pendetanya bilang, stop mencintai. Sekarang mulailah kasih. Jadi itu yang saya pegang terus Pak sampai sampai saya tuh berdoa ya Tuhan kalau memang ini upahku ya udahlah aku jalanin Tuhan sampai karena berat banget Pak itu culture yang benar-benar bertolak belakang ya. Ditambah lagi di culture gereja mereka yang ya Pantai Costa begitu kan mereka tuh yang instan ya Pak, yang harap sakit sembuh, nggak punya duit dikasih Tuhan dilipat gandakan. Sedangkan saya lebih memahamin sekarang ini yang berkat Tuhan tuh nggak hanya materi sih, menurutku gitu kan kesehatan gitu. Sakit pun kayak kata Bapak Bigman, sakit pun kenapa kalau kau memang bisa makin dekat sama Tuhan. Jadi masuk ke pencarian solusi. Nah, itu yang perlu mungkin saya lebih banyak belajar lagi. Ini gimana mempersatukan dua culture yang berbeda ini, Pak. Lebih ke situ sih, Pak. Ini pertanyaan juga ya, karena tadi Pak Samosir bilang sharing nih. Ya, Ada pertanyaannya di ujung tadi ya. ya kalau boleh ditambahin kan, kalau boleh nih masukan buat buat saya apa nih Pak? Karena ada culture yang berbeda, bertolak belakang ini gitu loh. Karena saya masukin firman Tuhan pun Pak, maksudnya itu nggak ketemu dengan tafsir mereka yang di awalnya dengan apa ya mungkin pengajaran gereja mereka, culture-nya yang seperti itu tuh ru buat ngerubahnya tuh susah Pak sudut pandangnya, sudut pandang berkat kasih itu beda gitu loh Pak. Itu menurutku sih pandanganku terhadap case kami saat ini gitu loh. Iya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain ya. Mhm. Kalau dari pandangan saya adalah kalau culture ya nggak bisa disatukan. Kita bukan mau menyatukan semuanya. Tentu eh, Pak Samosir dengan istri ya bersatu karena di dalam pernikahan. Tetapi yang satu tetap Batak, yang lain tetap Ambon. Ya Ambon besar di Makassar. Walaupun misalnya udah dinaturalisasi jadi Boru Batak, Boru Nirajai, ya tetap aja darahnya Ambon gitu kan. Iya. Jadi ya nggak mungkin jadi sama dan kita bukan dipanggil jadi sama, tapi satu di dalam keberagaman, ya Mhm. satu di dalam satu pernikahan. Tetapi tetap perbedaan. Wong Batak sama Batak aja adatnya sama, bahasanya sama, sifatnya beda kok, ya kan? Jadi laki dan perempuan memang dalam arti disatukan dalam pernikahan bukan berarti jadi sama sifatnya, tetap beda. Budaya juga nggak mungkin disamakan, ya nggak mungkin disamakan. Nah, persoalan doktrin, teologi, gereja. Nah ini juga nggak bisa terjadi dalam satu malam. Ini kan bukan kisah Roro Jonggrang, ya. Iya. Ini ada diskusi yang maraton kalau menurut saya ini, yang nggak bisa tiba-tiba berubah.
nggak bisa Mhm. tiba-tiba berubah. Uh, Perlu diskusi yang panjang, dan di gereja di sini GRI pun ini juga banyak menjadi titik tengah, tapi ini pun tidak terjadi dalam satu malam, ini setelah bertahun-tahun. Jadi Mhm. dalam konteks di sini Gereja Reformasi Indonesia, kita haluan teologianya ya seperti gereja-gereja tua pada umumnya, ya kita alirannya reform, ya Mhm. gereja reformasi. Namun ya karena banyak sekali jemaat kita yang dari sebelah kayak istrinya Pak Samosir lah Mhm. gitu. Akhirnya di gereja ini di dalam tata ibadah kita tetap pakai tata ibadah, ada votum dan salam, ada doksologi, pengakuan iman, doa Bapa kami tetap ada. Mhm. Hanya lalu lagu-lagunya kita sebagian lagu kita pakai lagu Kidung Jemaat, ada juga pakai lagu-lagu kontemporer Mhm. gitu. Hanya kalau mimbar tetap kita reform. Hanya memang eh, nggak mudah ya kalau orang istilahnya, katakanlah kalau ilmu matematika lah, pasangan kita udah 30 tahun dengan ajaran aliran tertentu. Berubah dalam satu malam ya itu kalau bukan anugerah Tuhan ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin karena dia udah sangat udah otomatis otaknya begitu. Gitu lah. Udah otomatis otaknya misalnya eh, kalau eh, Tuhan baik berarti kalau saya bangkrut jadi sukses lagi. Ya kayak gitu-gitu kan nggak nggak mudah berubahnya. Itu perlu lama ya. Ada kesaksian jemaat kita di sini ikut PA dengan Pak Bigman, rutin setelah 7 tahun dia bilang, baru dia nangkep betul konsepnya, baru berubah gitu. Karena juga dari aliran sebelah sana gitu. Ini udah ikut rutin ketemu Pak Bigman aja 7 tahun dia butuh waktu. Nah, jadi Pak Samosir kan baru 9 bulan kan. Semangat Pak. Iya. Maksudnya Datang sebelum udah. sebelum salah Ah, arah kan Pak, makanya saya diskusi sama Bapak dulu nih, mencari solusinya. iya, iya, iya. Bawa ke sini Pak. Cocok Ya, nanti itu. Kita di sini tengah-tengah nih, jalan tengah. benar Pak. Iya, di sini banyak ketemu yang reform dengan yang Pentakosta karismatik. Ya, Oke. jadi kita tengah-tengah. Bukan berarti kita jadi kayak nggak punya warna ya. Jadi inilah nggak jadi satu, tapi ya kita yang bisa diakomodasi diakomodasi gitu kan. Iya. Nah, tapi ya proses gitu. Iya. Karena Demikian memang Pak Samosir. kemarin juga sempet sih, maksudnya karena udah hampir 3 bulan balik lagi ke Jakarta nih, udah mulai sibuk tuh cari-cari gereja lagi yang, oh ini nih oke nih kita tengah nih, tapi khotbahnya nggak benar. Terus ada khotbahnya benar, tiba-tiba si pasangan ngerasa hampa, sunyi suasananya. Jadi masih ya mana belum ketemu tengah lah kita gitu loh Pak. Iya, iya, udah pas tuh Proses bawa sih. ke GRI Pak. Siap Pak. Thank you Pak Glenn. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh dong, sekali lagi dong. Silakan Pak Ucok. Baik, terima kasih Pak Gelen. Ini sebenarnya sebelum eh, kegiatan ini tuh saya mau ngirim satu video TikTok ke Pak Gelen, cuman karena saya pikir tema kita juga menyangkut tentang keluarga ya. Jadi ada satu video TikTok yang eh, ada potongan gitu ya, potongan video yang pendapatnya Pendeta Jesse Lantang ya. Jesse Lantang yang bilang bahwa kenapa di gereja itu kok hanya ada konseling pernikahan, tidak ada konseling perceraian. Nah, ini saya juga mau bertanya gitu ke Pak Gelen dan juga Pak Heri lah selaku eh, senior kita di sini gitu ya. Maksudnya apakah memang perlu ya ada suatu apa istilahnya wadah di mana gereja tuh mewadahi para keluarga yang sudah berpisah, sudah bercerai gitu. Padahal padahal kan sebenarnya kan kita tahu faktanya kan perceraian kan dibenci Tuhan gitu. Tapi untuk orang-orang yang telah mengalami perceraian, apakah memang perlu adanya konseling perceraian itu atau memang sebelum perceraian itu harusnya konseling dulu gitu?
Mungkin itu sih yang saya ingin tanyakan sih, Pak Galen, Pak Heri. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini dari pandangan saya adalah bahwa yang pasti memang tadi udah Pak Ucok sebut bahwa Tuhan membenci perceraian dan Tuhan itu menginisiasi pernikahan dan tidak pernah menginisiasi perceraian. Eh, saya sendiri belum belum lihat videonya ya, tetapi saya memandangnya bahwa apakah gereja perlu melakukan konseling perceraian secara resmi? Ya, menurut saya tidak perlu. Ya. Kenapa kita harusnya mempersiapkan orang-orang yang mau menikah dan orang-orang yang menikah agar tidak bercerai? Tetapi tentu dalam hal-hal yang sifatnya kasuistis. Nah, kalau dia udah bercerai baru dia jadi Kristen gimana? Atau dia bukan jemaat kita dan dia kondisi sudah bercerai, lalu dia mau bergereja ke tempat kita. Ya, bagi saya yaitu konseling pada umumnya. Ya, hanya case dia, kasus khusus bahwa dia adalah uh, orang yang sudah bercerai, cerai hidup. Apakah dia boleh mendapatkan konseling? Loh iya, ya semua jemaat berhak mendapatkan konseling. Ya. Kalau enggak kasihan dong ada orang yang dikasih cap. Wah ini orang tidak layak lagi di konseling. Wah enggak juga. Ya, jangan sampai orang bercerai begitu dibencinya, tapi mantan napi koruptor begitu didekatin ya, karena banyak persembahannya misalnya. Ya nggak boleh gitu juga. Semua orang berdosa, ya semua orang berhak mendapatkan konseling. Tetapi kalau jadi satu bidang pelayanan resmi, ada konselor perceraian hubungi ini, wah jadinya bisa salah tafsir orang dengar konselor perceraian aja orang bingung dengarnya kan. Kalau saya kalau dibilang mau nggak melayani konseling perceraian ya itu maksudnya melayani orang yang tadinya mau bercerai jadi nggak bercerai gitu kan, atau yang udah menggugat lalu jadi batal gitu, mediasi. Nah itu kalau saya ngertinya konseling perceraian begitu kalau saya tafsirkan. Tapi kalau tadi dibilang orangnya sudah bercerai, ya udah jangan kita bikin konseling resmi kalau menurut saya, apalagi dibikin judul konseling perceraian artinya melayani orang-orang yang telah bercerai, nanti jadi orang nggak apa-apa kita cerai aja nanti ada konselingnya juga kok. Jangan nanti jadi begitu, jadi karena kan orang ini cenderung untuk memilih yang nggak benar gitu ya, berpikir yang nggak benar, akhirnya nanti jadi dianggap gereja mendorong orang bercerai nggak apa-apa, toh ada konselornya juga khusus. Ya, jadi jangan gitu. Tapi karena ini perkembangan pelayanan, tadi dibilang orang-orang yang sudah terlanjur bercerai, apa boleh buat kan? Apalagi misalnya udah bercerai lalu masing-masing menikah lagi. Apakah supaya tidak boleh bercerai lalu yang pasangan barunya diceraikan lagi lalu kembali kepada yang pertama lagi ya? Itu kan jadi bercerai lagi juga. Salah juga. Jadi itu kalau menurut saya sih bukan hal yang major ya, yang utama, tetapi orang-orang yang sudah dalam tanda kutip terlanjur bercerai, ya lalu ada di gereja kita, kalau dia butuh pelayanan konseling ya tentu perlu di konseling juga. Demikian pendapat saya Pak Ucok. Terima kasih. Mungkin kalau Pak Heri mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Pak Gelet. Tadi soal konselor perceraian saya kira udah jelas, Pak Gelet tadi jelasin semua. Kita terbuka, gereja, ya, gembala dan tim terbuka. Maaf, maaf Pak Eri, suaranya mic-nya kecil banget itu. Oke, ganti. Deket begini kok, nggak Nah, sampai. ini oke nih. Baik, jadi gereja kita terbuka ya. Memang kita nggak menghususkan bahwa ada konseling perceraian seperti itu. Apapun kasus, eh,
jemaat alami, mau cerai kah, atau ada masalah ekonomi dan lain sebagainya, ketersediaan gembala dan tim itu selalu ada. Bahkan orang luar pun kita terima melalui via telepon atau apa. Dulu Pak Bigman sendiri membuka itu banyak sekali melalui siaran radio dulu saya ingat ya, dan banyak sekali orang mengkonsultasikan segala permasalahan hidup mereka. Nah itu, jadi nggak perlu ada sesuatu kekhususan, dan kita juga gereja selalu tiap minggu ada tuh ya, kita kasih warta ke, ada di tempat kita ini ada tiga orang ya, selain Pak Gelen sendiri ada Bu Greta dan Bu Yunita ya, seperti itu, yang membuka kesempatan untuk setiap jemaat siapapun yang punya masalah bisa konseling. Nah, berikutnya saya mau sharing sedikit juga sehubungan dengan tadi Pak Samosir ya, soal perbedaan budaya di dalam pernikahan. Saya pikir untuk kehidupan di kota ya, di Jakarta atau kota-kota besar pasti banyak kasus-kasus seperti ini. Karena kota-kota besar itu kan tempat kumpulnya orang-orang dari berbagai penjuru negeri ini. Saya sendiri juga menikah sama orang Betawi, saya orang Sumatera. Culture-nya pasti berbeda. Shock culture pasti ngalami awal-awal. Saya hampir sama tuh gak Pak Pigman itu. Kok kamu ngomongnya bentak-bentak, kata istri. Saya ngomong suara yang keras. Jadi kayak Bu Greta ngalami, istri saya juga ngalami sampai menangis karena merasa dimarahin. Padahal enggak, orang ngomongnya memang keras seperti itu. Nah, tetapi tadi sudah disinggung Pak Galen soal hidup baru, menjawab pertanyaan dari Pak Ucok soal mungkin nggak orang tidak harus mengalami apa itu tadi, keterusikan seperti itu. Meskipun sudah lahir baru dan sudah ada statement dari Agustinus tadi soal orang bisa tidak berbuat dosa, orang bisa berbuat dosa. Saya sendiri punya keyakinan tidak mungkin seseorang itu tidak pernah mengalami keterusikan itu. Apalagi yang dinilai ini kan dalam pasangan, bukan pribadi saya sebagai laki-laki atau pribadi wanita sebagai pasangan kita. Tapi dalam satu rumah tangga itu pasti ada salah satu dari pasangan itu yang mengalami keterusikan. Entah itu frekuensinya banyak atau sedikit. Nah, tahapannya sudah tadi Pak Galen, saya nggak usah ulangi lagi. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa orang lahir baru sekalipun mengalami keterusikan begitu. Jadi lahir baru tidak cukup, tetapi orang harus berpindah dari kehidupan lama setelah lahir baru itu, ya harus berubah. Firman Tuhan juga bilang begitu kan? Kita harus berubah hari demi hari. Sehingga kita menjadi sempurna seperti teladan Kristus kepada kita. Nah, Rasul Paulus, saya lupa nanti Pak Galen mungkin bisa kata, kita itu harus berlomba-lomba ya. Dengan kita sudah tahu culture kita berbeda, latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda, di keluarga berbeda, kita itu bukan menuntut pasangan untuk berubah. Tetapi seperti tadi, kita hidup baru memang harus berubah. Dari karakter lama, ya yang dari gelap ke terang, itu kita punya karakter tuh masih belum berubah. Harus setiap hari dirubahkan oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur ketika kita diselamatkan, Roh Allah tinggal sama kita, itulah yang membantu kita, menolong kita untuk bisa berubah. Tidak mengandalkan perubahan itu dari kekuatan diri kita sendiri. Seperti itu. Niscaya kalau dari kekuatan kita sendiri, kita akan banyak gagalnya seperti itu. Tetapi ada pertolongan Roh Kudus lah yang membantu kita untuk berubah. Nah, jadi kita nggak menuntut, kamu kok begini ya?
saya sendiri banyak mengalami, misalnya hal-hal detail sekali. Tadi Pak Gelen sudah singgung soal cuek, tidak hal-hal kecil aja. Pulang sepatu buka sembarangan taruh. Saya orang yang sangat rapi. Nah, beda dengan pasangan saya misalnya seperti itu. Jadi saya nggak boleh terus nuntut karena saya punya kelemahan juga. Saya harus tuntut diri saya, kelemahan saya berubah. Pasangan saya juga punya kesadaran yang sama menuntut dirinya berubah. Karena kita dua-dua hidup di dalam Tuhan bisa berubah, ya. Kita bisa berubah, tetapi bukan nuntut tuntut orang lain, tapi tuntut diri kita. Nah, kalau itu yang terjadi, itu konsep anak-anak Tuhan sudah hidup baru seperti itu, maka keterusikan itu akan jauh berkurang. Itu satu. Ya, marah-marah apalagi pasti jauh terkikis lah itu ya, seperti itu. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Eh, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Pak Izin, Ucok, Pak. apakah udah terjawab, Pak? Pak Yondoko. Pak Yandoko ya mau bertanya ya, Pak? Ya, bingung sih Pak mau bertanya atau ya mungkin campur-campur lah Pak. Bertanya sekalian berpendapat. Eh, Kalau yang tadi diceritakan Pak siapa tadi? Pak Samosir ya, Pak Samosir. Itu memang juga kami alami dulu ya, karena kami juga dari Denominasi ya gereja awalnya gitu. saya juga di HKBP, istri juga dulu di karismatik. Jadi memang itu hal yang apa namanya agak Berat, susah, berat. agak susah disatukan. Tapi justru saya awalnya malah ikut ke karismatik sih, malah parah ya. Oh enggak juga. Tapi kan saya percaya, saya percaya seperti ini Pak. Jadi eh, saya percaya eh, apapun gereja kita, apapun gereja kita, apapun eh, dimanapun kita berada, selama kita memang tujuannya benar-benar mencari Tuhan, tujuannya kita memang benar-benar mau beribadah, ya nanti Tuhan pasti tetap tolong kita, Tuhan pasti tangkap kita, Tuhan pasti kasih jalan. Walaupun mungkin kita berada di tempat yang pengajarannya nggak benar, mungkin di satu sisi seperti itu ya. Jadi, tapi kalau memang sebenarnya kita memang fokusnya kita mau cari Tuhan, masa Tuhan biarin kita terus selamanya di situ kan? Pasti enggak. Saya percaya sih seperti itu ya. Makanya mungkin ya kenapa kami juga bisa pindah, bisa keluar dari situ ya, itu betul-betul mujizat dari Tuhan. Nanti kalau diceritain Pak nggak cukup Pak nanti waktunya. Nanti mungkin ada sesi Kita sesi japi-japian aja ya, Pak. ya Pak. Jadi terus satu lagi misalnya yang kayak tadi Pak Ucok tanyakan ya, misalnya bisa nggak itu di skip gitu dari sini? Ya kalau secara tadi dibilang Pak Gelan juga teori bisa dan dimungkinkan, tapi ya kalau kita berbicara kenyataannya hampir mustahil kan. Apalagi misalnya yang sudah berkeluarga ya. Mungkin kalau dari yang belum berkeluarga mungkin mereka mungkin masih punya oh teorinya bisa ini, harusnya bisa. Tapi kalau kita yang sudah berkeluarga, mungkin yang sudah lebih dari 10 tahun misalnya, lebih dari 5 tahun, justru proses-proses tadi itu menurut saya justru diperlukan. Justru diperlukan karena ketika kita mengalami proses itu, ketika kita mengalami proses dari mulai yang baik-baik, terus tiba ada perselisihan, ada berantem, itu yang mendewasakan kita. Tapi tetap memang syaratnya kita harus kita harus punya dasar juga, kita harus punya pegangan juga ya. Pegangan kita apa ya? Firman Tuhan. Kita eh, belajar firman Tuhan, kita eh, menyadari bahwasanya ya memang ya kita ini sama-sama manusia berdosa juga kan. Istri kita manusia berdosa, kita manusia berdosa. Mana ada orang berdosa yang nggak bisa berantem kan? Pasti malah berantem terus. Tapi yang harus kita tegaskan tadi seperti yang Pak Galen bilang bahwasanya ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah bertobat, kita masih sangat dimungkinkan untuk mengalami perselisihan itu. Saya pernah dapat
Saya pernah dengar gambarannya seperti ini. Ada misalnya suatu pasangan suami istri ini. Ada pasangan suami istri, kita bicara sebelum bertobat dulu. Sebelum dia bertobat, suatu pagi dia sebelum berangkat kerja mungkin tiba-tiba pakaiannya tidak disetrika, tidak disiapin, makanannya juga tidak disiapin, marah dia sama istrinya. Marah, mereka berantem besar di hari itu, di pagi itu, dan tidak selesai di pagi itu, dia pergi kerja. Dia pergi kerja, ketika dia pergi kerja, ya dia bekerja seperti biasa. Dia bekerja seperti biasa, terus melaksanakan kesehariannya, istrinya juga seperti itu, dia di rumah seperti biasa, dan nanti pulang ya, mungkin pulang dulu nggak cakapan atau bagaimana. Terus itu nanti masalah berlalu, hilang dengan sendirinya. Ini belum bertobat. Nah, bagaimana misalnya kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, kita sudah punya Roh Kudus. Kita berantem nih. Masih mungkin nggak kita berantem? Pasti masih mungkin. Nah, suatu kejadian lagi nih misalnya. Mereka berantem lagi nih. Seperti tadi mungkin misalnya awalnya kasusnya, case-nya. Ada masalah di pagi hari, berantem besar, suami pergi kerja, istri di rumah. Apa yang terjadi ketika kita harusnya sudah lahir baru? Kita justru terusik. Roh Kudus itu men- akan mengingatkan kita, akan mengganggu kita. Lu udah berantem lo, lu udah berdosa lo. Kita justru pada hari itu batin kita itu nggak tenang. Itu harusnya yang terjadi. Itu saya alamin sih. Sewaktu dulu sewaktu dulu itu ya udah biarin aja lah, nanti diem-deman 2 hari ya udah, habis itu cakapan lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi ketika misalnya kita sudah mengerti bahwasanya kenapa ya tadi suaraku mungkin terlalu kuat juga walaupun dia salah, tapi harusnya suara saya itu nggak seperti itu. Harusnya saya nggak mengucapkan kata-kata kasar yang seperti itu. Itu diingatkan terus. Dan saya percaya itu adalah perbuatan dari Roh Kudus. Itu kita di satu hari itu kita diusik terus, kita dibuat nggak tenang, dan pada akhirnya pada saat kita pulang ya kita minta maaf, kita minta ampun. Ya itu bedanya menurut saya sih di situ. Jadi kita nggak bukan terusik dengan pasangan kita, justru kita terusik akan dosa-dosa kita yang kita perbuat terhadap pasangan kita. Mungkin perbedaannya sih di situ harusnya. Jadi ya seperti yang kita bilang tadi, yang juga topik kita hari ini, mungkin nggak kita mencintai pasangan kita selamanya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Pasti satu saat kita ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa jengkel, ada rasa nggak puas, kenapa dia nggak ngerti ya, saya kan maunya ini. Ada pasti rasa itu. Tapi kalau kita mengerti bahwasanya, loh kita kan manusia berdosa, kita sama-sama nggak sempurna. Tapi kita sudah dipersatukan Tuhan. Ini jodoh saya, ini saya yang pilih, ini yang Tuhan sudah izinkan, dan saya juga sudah mengambil keputusan untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup saya seumur hidup saya. Ya udah, nggak ada pilihan memang. Ya kita pasti kita bisa mencintai, tapi dengan cara kita mencintai Tuhan lebih dulu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak. Terima kasih. Tadi kan di situ disebut bahwasannya ada apa sih yang perceraian gitu ya Pak ya. Nah, kan kita jelas di situ di dibilang ikrar kita terhadap Tuhan tuh kan jangan dipisahkan kan. Berarti kita nggak boleh bercerai seperti kata Bapak Abang Handoko tadi. Ya udahlah, cuman inilah jodoh kita. Itulah tantanganlah dulu, kurang lebih kayak gitulah kalau Bataknya ya. Nah, eh, tapi masih ada orang Kristen yang bercerai. Nah, titik lelahnya mereka ini, Pak, terhadap masalah-masalah itu sampai di titik manakah? Oh ya udah, ini memang dibolehkan untuk bercerai. Kalau kadang kan kita kuat terus kuat, kita sabarin terus. Nah, kan orang bilang tuh kesabaran ada batasnya, sampai ada orang yang berani memutuskan untuk bercerai. Bagi Bapak, dan boleh dibagiin buat kita, titik ending mentoknya tuh di mana sih Pak, yang boleh kita, oh ya udah memang boleh ini bercerai gitu loh. Di dalam Kristen ya Pak. Ini bagusnya nanti tema tersendiri ini. Tapi secara simpelnya adalah bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi faktanya ada yang bercerai, ya iyalah. Misalnya Tuhan bilang jangan membunuh, yang membunuh ada nggak? Ya ada, tapi nggak boleh, gitu kan? Dasar manusia berdosa, ya jugul-jugul orang Medan bilang lah. Nah,
batasnya apa? Ya seharusnya memang ada batasnya, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Mengampuni 70 kali 7 kali, bukan berarti 490 kali. Tapi maksudnya dengan sempurna, 7 itu kan angka sempurna. Setiap kali salah ya diampuni. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai itu juga eh, dibikin jadi kalau gitu saya bebas dong berbuat kesalahan, kan pasti diampuni. Ya jangan begitu juga. Memang ada gereja tertentu yang bisa memaklumi, bukan dibilang membolehkan, tapi memaklumi lah. Kalau misalnya karena jinah, misalnya karena kan ada ayatnya juga. Ya tapi di firman Tuhan dibilang, Yesus bilang kan kepada orang Israel, karena kedegilan hatimu lah, makanya Musa mengeluarkan surat cerai. Jadi itu kayak yang tadi lah cerita Pak Ucok, kok ada hamba Tuhan bilang konseling perceraian gitu. Jadi karena keadaan di lapangan, jadi faktanya sudah ada yang bercerai, jadi perlu dikonseling juga. Mungkin gitu, tapi sebenarnya desainnya bukan begitu. Ya, desainnya itu tidak boleh bercerai. Ya, makanya bagi yang mau menikah dan sudah menikah, itu yang harus kita pegang. Tidak boleh bercerai. Ya, tapi jangan karena itu menjadi satu pagar yang aman, maka kita seenaknya di dalam pernikahan yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka kita jaga diri masing-masing, ya kita kerjakan yang terbaik. Yang pasti kalau di gereja ini ya tidak tidak di tidak diizinkan secara organisasi gereja untuk bercerai gitu. Itu pendapat saya, Pak Samosir. Jadi Oke, Pak. orang perlu di konseling lah kalau ada masalah dalam keluarga gitu. Terima kasih. Oke, thank you, Esther, Pak. sedikit Esther. Karena Pak Samosir tanya ini, jadi saya ingin bersuara sedikit aja ya, karena waktu juga udah mepet. Perkenalkan Pak Samosir, saya Purba. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau Pak Samosir tanya ada batasan nggak ada. Ya, ketika Bapak sudah menikah, nggak ada istilah perceraian, Pak. Mau dia apa itu makan telan habis, Pak. Nah, ya, nggak ada cerita. Mau kuning, Telan- hitam, putih, panas, terik, semua kita makan, Pak. Oleh telan karena habis ya, itu, Pak. oleh karena itu, buat teman-teman yang belum menikah, yang masih muda, itu perlu penting. Itu artinya bibit bobot bebet itu perlu mengenal pasangan. Maka Pentong bilang lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Nah itu, jadi penting. Firman Tuhan sudah mengajar, hendaklah yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Semua harus di tracing dulu itu. Orang mau mengajukan kartu kredit, di tracing dulu itu, Pak. Tracing ini layak atau apalagi kita mau sehidup semati. Iya kan? Mau jadi sepanjang hidup. Wah, sekalipun demikian, Pak, namanya orang berbeda ya. Nggak mungkin bisa sempurna, Pak. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Tuhan, butuh firman Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa memimpin kita supaya kita senantiasa bisa menerima kekurangan dan ya terlebih kekurangan ya. Kalau kelebihan pasti kita senang, tapi kalau kekurangan itu kita nggak mau kan gitu. Tapi oleh karena itu pengenalan akan Tuhan itu sangat penting di dalam berumah tangga. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Thank you, Ya, Pak. jadi dengan kata lain di dalam pernikahan tidak ada retur, tidak ada tukar baru dan tidak ada tukar tambah.